Halo, apa kabar buat teman-teman semuanya dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan tentunya juga bahagia. Itu akan menjadi doa saya kepada teman-teman penonton saya, terutama teman-teman NTS. Nah, pada hari ini, pada video kali ini saya menerima request daripada teman kita juga yang bernama namanya Dina Kairunisa Siregar. Nah, di komen pada video sebelumnya dia kan pengen saya merequest sebuah soal, namun karena soalnya tidak maksud saya untuk contoh soalnya dia kirimkan melalui email saya. Nah, di email yang dikirim itu kan ada soalnya. Nah, jadi soalnya berbentuk seperti ini deh temannya. Yang dikirimkan oleh teman kita, yaitu namanya Dina Kairunisa Siregar. Nah, saya tidak tahu dia mahasiswa dari universitas mana, yang penting dia mau untuk bekerja sama-sama untuk mengerjakan soal ini. Namun saya harap teman Dina bisa juga memahaminya dengan melalui video ini. Terima kasih juga untuk requestan untuk untuk komentarnya, supaya saya bisa merequest atau juga memberikan berbagi penyelesaian sebuah soal ini. Nah, jadi soal yang diberikan oleh saudari Dina ini atau teman kita si Dina ini, dia seperti ini. Ini adalah sebuah portal dengan tumpuan sendi dan tumpuan roll. Nah, jadi memiliki juga yaitu S atau perletakan sendinya. Nah, jadi pada soal seperti ini ya, kita tidak bisa melakukan pengerjaannya secara keseluruhan dari titik A ini, titik B dan titik S ini. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan pencarian reaksinya, kita tidak akan menemukan yaitu keseimbangan pada sebuah reaksi ini. Nah, jadi untuk membuktikannya, mari kita kerjakan saja temannya. Pertama, kita akan kerjakan tanpa melakukan pemotongan atau pemisahan pada sebuah portal ini. Nah, kita langsung saja untuk melakukannya, yaitu dengan mencari reaksi yang ada pada sebuah portal ini ya. Kita lihat ini portal ini untuk memiliki itu beban terpikir rata ini ya, dan juga beban terpusatnya P2 dan beban horizontal P3 dan juga P1. Nah, jadi kita langsung saja mencari, misalnya kita mencari RH-nya dulu. Ya, RH ini ya, kita mencari dulu RH-nya, berapa RH-nya melalui perhitungan daripada P3 dan P1 gini. Seperti ini temannya. Sigma horizontal sama dengan RAH tambah P1 tambah, karena dia begini ya, karena sudah mengikuti arah jarum jam maka positif, dikurang P2. Untuk kurang P2 dia sudah berlawan arah daripada jarum jam, maka dia negatif ya. RH kurang 2, maka RH-nya 2 ton per meter. Nah, dia mengarah ke kanan karena dia positif, jadi mengarah ke kanan ya, gitu teman. Nah, setelah itu kita mencari reaksi secara vertikalnya. Atau sigma MB sama dengan 0, berarti kita pada saat mencari RAV ya, RAV ini maksud saya, kita menghadap ke titik B. RAV kalikan 6, nah kali 6 kurang RH-nya dikalikan 2 sama dengan jarak daripada ini ya, tingginya ini ya 2 meter. Nah, ditambah P1 kali 1 kurang Q kali L kali setengah L, rumusnya kurang P2 kali 2 kurang P2 kali 2 gini ya, karena dia sudah berlawan arah jarum jam ya, jadi dia minus, dikurang P3 lagi, ini dia kurang P3 lagi minus gitu temannya. Nah, setelah itu kita masukkan rumusnya, maka RAV-nya itu dapat menjadi RAV 89/6 atau RAV 14,833 ton per meter. Nah, setelah itu kita akan mencari RBV-nya. Untuk RBV-nya kita cari dulu untuk membuktikan bahwasanya tidak bisa kita kerjakan dengan seperti ini saja, karena kita harus melakukan pemotongannya. Nah, seperti mana dia? Nah, teman. Untuk RBV-nya begini. Min RBV kali 6 untuk jaraknya ya. Nah, kurang P3 ya. Pada saat kita mencari pada saat mencari RBV, kita menghadapkan kepada titik A ini ya. Jadi di sini minus ya, karena kita menghadap seperti ini berlawan arah jarum jam. Nah, dikurang P3, karena P3 sudah berlawan arah jarum jam juga, maka dia minus ya. Nah, lalu ditambah P2 karena sudah mengikuti arah jarum jam ya. Ini positif. Nah, ditambah juga Q ya, Q kali L kali setengah L tambah P1 karena sudah mengikuti arah daripada jarum jam, maka dia tambah juga ya temannya. Maka hasilnya RBV sama dengan min 31 per min 6, makanya RBV 5,166. Jadi kalau kita mencari keseimbangan daripada reaksi RAV ini ya temannya, RAV dan RBV ini, RBV dengan aksinya yaitu Q dan beban P2 ini, jadi kita bisa lihat jumlahkan RAV ditambah RBV berapa, 14,833 ditambah 5,166. Nah, otomatis RAV dan RBV ini atau reaksinya lebih besar daripada aksinya atau Q dan P nya, jadi itu tidak sesuai, jadi kita tidak memiliki keseimbangan pada sebuah portal ini. Nah, teman-teman bisa menjumlahkannya secara individu ya.
RAV ditambah RBV dikurangkan kurang P2. Nah, kurangkan Q kali 4 kurang P2 berapa hasilnya? Pasti lebih besar RAV dan RBV dibandingkan dengan Q kali 4 atau lebarnya dan dikurangkan P2 nya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa reaksi yang kita lakukan ini betul gitu. Jadi gimana sih caranya untuk melakukan reaksi yang betul? Dengan cara yaitu begini, kita akan melakukan pemotongan pada sebuah portal ini. Nah, inilah adalah arti daripada yang disebutkan pada soal yang dikirim oleh saudari Dina ini. Di sini kan ada itu namanya perletakan sendinya. Jadi untuk perletakan sendi ini itu sangat berguna sekali dalam kita melakukan pemotongan pada sebuah portal. Contohnya gimana? Kita akan melakukan pemotongannya. Berarti kita mengerjakan bagian kiri dulu dan juga bagian kanan. Terserah dari teman-teman. Namun karena pada soal ini kita mengerjakan tadi dari bagian kiri dulu ya. Nah, ini dia soalnya teman. Jadi kita tinggal memotongnya dan melihat bahwa potongan sebelah kiri ini yang akan kita kerjakan dengan panjang 6 meter ya dan lebar dia 4 meter dan Q-nya juga ini. Nah, ini adalah S ya. S ini artinya adalah perletakan sendinya. Nah, kita lanjut ada untuk mencari sigma horizontalnya. RAH ditambah P1 ditambah karena dia sudah mengikuti arah daripada jarum jam. RH sama dengan min 3 ton per meter atau 3 ton per meter dia mengarah ke kiri karena sudah menekan bidangnya ini ya. Jadi dia sama saja untuk seperti ini temannya. Oke. Selanjutnya kita akan mencari RAV-nya. RAV dikali sigma ms berarti kita menghadap kepada perletakan sendinya. RAV dikalikan 4 ditambah P1 kali 3 kurang Q kali L. Nah, untuk tambah P1 sudah saya rasa teman sudah mengerti ya. Nah, di sini dia 3,7 pada RAV dikali 4 tambah 9 kurang 24. RAV sama 15 per 4, maka RAV nya 3,75. Nah, kita cari untuk RS absen V nya ya, RS V nya maksud saya menghadap ke sini pada perletakan sendi pada tumpuan A ini. Nah, min RSV kali 4 tambah Q kali L kali setengah L tambah P1 kali 3, maka kita bisa lihat ini min RSV kali 4 nya tambah 3 kali 4 kali 2 tambah 3 kali 3, maka RSV nya 8,25 ton per meter. Nah, hasilnya ini menjadi 8,25 ton per meter. Nah, untuk mencari kebenaran untuk mencari keseimbangan pada sebuah portal ini, kita bisa menggunakan yaitu rumus keseimbangannya dengan menjumlahkan reaksinya dikurangkan dan angka aslinya. Gitu teman. Jadi kita akan mencari keseimbangan reaksinya antara reaksi dengan aksinya, dimana kita menjumlahkan RAV-nya ini dengan RSV-nya ini. Gimana caranya? Seperti ini temannya. Begini. Sigma V atau kontrolnya RAV ditambah RSV-nya dikurang Q kali L-nya menjadi 3,75 ditambah 8,25 itu kan 12 ya temannya. Nah, dikurangkan 3 kali 4 itu adalah 12, maka berarti antara keseimbangan reaksi dan aksi kita ini sudah betul memang. Jadi kita bisa melakukan perhitungan selanjutnya begitu teman. Nah, setelah itu kita akan mencari yaitu gaya-gaya yang ada pada portal ini. Pertama kita mencari gaya normal ya. Untuk sedikit materi ya temannya, saya akan mengulang terus untuk sedikit materi. Untuk gaya normal itu kan dia seperti ini. Gaya normal itu gaya reaksi yang tegak lurus terhadap bidangnya. Contoh, ini adalah sebuah bidang. Nah, gaya terjadi yaitu beban seperti ini. Nah, maka reaksi yang timbul itu ada seperti ini. Diakibatkan oleh bebannya ini. Jadi yang harus kita cari itu gaya normal. Misalnya gaya normal daripada bidang ini adalah ini teman, ini dia. Nah, diakibatkan karena beban daripada ini, begitu teman. Nah, siap dulu. Setelah itu kita akan mencari yaitu gaya dalam normalnya ya. Misalnya ini gaya normal NAC sama min RAV. Min RAV dari mana itu min RAV? Kita lihat pada tumpuan A sama C ini mana saja yang menjadi yaitu reaksi yang tegak lurus terhadap bidang AC ini. Kita lihat ya, ini dia. Kalau P1 tidak tegak lurus, dia adalah sejajar ya. Kalau gimana dengan RAV ya? RAV memang betul karena dia sudah tegak lurus terhadap bidangnya itu, bidang daripada
tumpuan A ini ya, atau AC ini aku bilang sebetulnya. Namun dia min, kenapa min? Karena sudah menekan yaitu batang AC-nya gitu teman. Untuk NCB nya sama RAH sama 3 ton per meter, 3 ton per meter. NCB sama RAH sama 3 ton per meter, dikarenakan NCB ini ya seperti ini. NCB ini karena perletakan pada A, berarti juga sama perletakannya dengan C juga, dia tegak lurus terhadap bidangnya ini, maka NCB sama RH 3 ton per meter gitu teman. Nah untuk gaya lintangnya atau gaya sebelumnya kita akan menggambarkan yaitu gaya normalnya. Untuk menggambar gaya normalnya gimana, kita bisa menggambarnya dengan ini. Saya hapus dulu ini, kita bisa menggambarkan pada bidangnya energi kan minus, dia kita gambar seperti ini ya. Kalau kita menatap dari sini, kita melihat dari sini, maka penggambarannya seperti itu teman. Nah, anggap saja ini lurus ya, oke, seperti itu teman. Karena dia minus seperti ini. Kalau dia positif dia ke sini, kalau yang positif ya. Namun dia seperti ini teman. Beda untuk penghasilannya ya. Namun kita kan karena negatif, jadi kita memakai ini. Oke, penghasilan seperti itu. Nah, setelah itu kita mencari NCB-nya, menggambarkan NCB adalah sama 3 ton per meter. Jadi kalau untuk dia hasilnya positif, kita harus lihat ke atas. Seperti ini, vertikal untuk positif ya teman ya. Oke, selanjutnya kita mencari gaya lintangnya, gaya lintang atau gaya geser ya. Nah, untuk gaya geser berarti gaya yang sejajar pada bidangnya, yang sejajar pada bidang yang ini. Oke, saya hapus dulu ini. Nah, kita lihat DAC nya RAH dikurang P1. Kenapa? Karena pada RAH dia merupakan sebuah beban yang merupakan yaitu gaya yang sejajar terhadap bidang daripada AC ini. Nah, tidak merupakan gaya yang tidak lurus gitu teman. Seperti gaya normal ini tadi, DAC sama RH kurang P1 nya, karena P1 juga merupakan beban atau gaya yang bersifat sejajar pada bidangnya gitu teman. Maka DAC sama RH kurang P1. Namun pada DAC dia gaya dasarnya atau gaya lintangnya 0 gitu temannya. Nah, untuk DCD gimana? DCD sama dengan RAV ya. Kenapa RAV ya begitu ya? Karena pada DCD sudah bekerja yaitu namanya reaksi A secara vertikalnya dari sini gitu temannya. Buatkan gini, ini kan kalau RAV ini pada gaya normal dia kan tidak lurus ya. Namun kalau pada dia batang CD dia merupakan gaya geser gitu teman. Jadi supaya teman-teman bisa memahaminya juga, maka DCD ini sama dengan 3,75 ton per meter dari sini. Misalnya RAV kan di sini tadi ya. Sama juga RV di sini, berarti dia tegak lurus terhadap bidang CD ini. Maksudnya sejajar pada bidang CD ini, gitu teman. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang namanya gaya memelenturnya. Untuk MA itu sama dengan 0, karena pada jarak MA itu tidak ada gaya memelenturnya. Untuk MX1. Nah, pada pencarian gaya memelentur pada buah terbagi rata, jadi kita harus membaginya dulu, karena dia merupakan buah terbagi rata. Kita tidak usah mencari secara keseluruhan, kita bagi rata saja. Maksudnya kita potong saja dari sini ya, misalnya dari sini ini 2 meter, ini 2 meter. Nah, kita potong MX1, kita cari pada jarak 1 meter. RAV dikalikan 1 pada jarak 1 ini ya, pada jarak 1 RAV kali 1 kurang setengah X pangkat 2, X nya itu jaraknya jadi 3,75 kurang 1,5, MX1 nya itu 2,25 ton per meter. Nah, untuk MX2 nya RAV kali X kurang setengah X pangkat 2 juga 3,75 kali 2 untuk jarak 2 meter, hasilnya MX2 1,5 ton per meter. Nah, itu ya. Jadi untuk soal selanjutnya yaitu potongan kedua teman. Pada potongan kedua ini seperti biasa kita mencarinya seperti biasa juga. Gimana sih cara mencari potongan kedua ini? Sama seperti soal penghitungan seperti yang tadi ya. Jadi kita mencari reaksi horizontal pada titik S absennya gimana gitu seperti biasa, dan juga mencari yang namanya itu kayak dalam dan juga reaksinya seperti ini. Jadi teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik juga. Saya hanya bisa untuk mempersingkat waktu supaya teman-teman tidak bosan. Saya hanya bisa untuk memperlihatkan gimana cara pengerjaannya saja. Untuk penjelasannya sama seperti soal sebelumnya gitu teman ya. Seperti ini dia. Untuk RAS nya reaksi horizontal pada titik S nya itu 5 ton per meter ya, 5 ton per meter mengarah ke sana, mengarah ke kanan. Sigma MB RS absen V nya min 1 ton per meter. Nah, untuk sigma MS absen atau untuk RBV ya, RBV 4 ton per meter. Nah,
Lalu kita mencari sigma vertikalnya, maka sigma vertikalnya menjadi seperti ini. Untuk gaya dalamnya atau gaya yang normal, gaya geser atau gaya lintang dan gaya momentumnya saya bisa lakukan seperti ini. Pengertiannya sama seperti penggambaran sebelumnya ya temannya, penghitungan sebelumnya. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikannya pada pemotongan kedua ini. Nah, untuk gaya lintangnya seperti ini dan juga seperti ini. Jadi saya serahkan untuk pemahaman teman-teman bisa menjadi pemahaman teman-teman sendiri dari hasil pengerjaan ini, hasil bagi saya kepada teman, dan juga untuk penggambaran pengarsirannya saya serahkan kepada teman-temannya supaya teman-teman lebih mengerti dan lebih memahami. Ingat satu, kalau gaya normal itu adalah kalau kita mencari gaya normal berarti kita melakukan perhitungan melalui reaksi secara tidak lurus saja ya, secara tidak lurus pada sebuah bidangnya. Namun untuk gaya lintang dia adalah gaya keseluruhan dan juga reaksi yang akan kita hitung pada sebuah penampang namun bersifat sejajar pada bidangnya. Sedangkan momen lentur jumlah dari semua komponen dari momen lenturnya ya, misalnya misalnya pada MS absen ini MV itu sama dengan RS absen V dikalikan 2 karena 2 dari jarak ini dan juga reaksi yang RS absen V ini dikalikan 2 sama min 2 tan per meter. MD juga begitu, RS absen V dikalikan 4 ya pada titik D ini. Nah, RS absen V ini kali 4 kurang P2 karena P2 sudah bekerja seperti ini. Nah, jadi menjadi kurang karena sudah berlawanan ya temannya, seperti itu. Maka hasil MB itu min 10. Tapi untuk MB ini pada jarak 0 meter dia tidak memiliki momen lentur sama sekali. Begitulah teman untuk sebuah pengerjaan soal seperti ini. Jadi buat teman-teman yang masih kurang mengerti atau gimana gitu, untuk tidak usah sungkan-sungkan untuk bertanya dalam kolom komentar nanti. Jadi saya akan balas semua komentar teman-teman. Jika perlu saya akan buat video ulang lagi gimana cara pengerjaan sebuah soalnya. Nah, begitu teman. Untuk kekurangan dari sebuah video ini saya minta maaf sebesar-besarnya temannya. Kalau memang ada masukan yang akan teman-teman lakukan pada video ini, silakan, saya akan menerimanya dengan baik. Dan juga untuk itu gimana ya, untuk saudara dinas Karunisa Siregar, terima kasih buat masukannya. Semoga pengerjaan pada hasil berbagi daripada saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam dari saya, teknik sipil. Salam teknik 1.